Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Menjalani sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami dalam sorga. Engkaulah yang senantiasa kami sapa Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami hidup, kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya hanya karena perkenaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mengerti arti firman-Mu pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 di bawah judul Allah yang hidup dan berhala-berhala. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut terhadapnya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh, kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa, dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara,
Bacaan pagi hari ini akan kita renungkan dalam sebuah tema penyembahan yang benar. Saudara-saudara, salah satu tantangan besar dalam kehidupan beragama orang Israel adalah penyembahan berhala. Bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel mempraktikkan penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Mereka membuat patung sebagai gambaran dewa-dewi yang disembah, serta percaya kepada tanda-tanda alam yang ada di langit dengan pemahaman yang mereka buat sendiri. Hal inilah yang mempengaruhi orang-orang Israel sehingga mereka ikut melakukan dan mempercayainya. Akibatnya, penyembahan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa diabaikan, bahkan dicemari. Untuk itulah Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan pengajaran dan peringatan atas praktek penyembahan berhala yang sudah merasuki umat Tuhan. Nabi Yeremia dengan tegas menyebut perbuatan mereka sebagai sesuatu yang bodoh dan dungu karena menyembah buatan tangan manusia sendiri. Patung yang dibuat dan disembah adalah benda mati yang tanpa jiwa dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nabi Yeremia mengingatkan orang Israel bahwa kekuasaan Tuhan adalah kekuasaan yang melampaui segala kuasa yang ada. Kekuasaan Tuhan telah terbukti dalam sepanjang sejarah yang tidak hanya dilihat dan diketahui oleh orang Israel, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain dan menggentarkan banyak bangsa. Saudara-saudara, kekuasaan Tuhan tidak dapat disejajarkan dengan kuasa apapun, termasuk berhala sebagai hasil ciptaan tangan manusia. Karena itu, ibadah dan penyembahan yang benar adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah berdasarkan ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Mari saudara-saudaraku kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau sungguh mencintai kami, dan pagi hari ini masih mengajari kami melalui firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini ke dalam hati kami, dan melalui firman ini memberi kami hikmat untuk tidak lagi mengandalkan dan mempercayai kuasa-kuasa manapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya, sumber berkat dan sumber kehidupan. Engkaulah sumber segala yang baik dalam hidup kami, bukan dari dewa dan dewi, bukan dari berhala-berhala. Karena itu Bapa di sorga, kiranya sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini, kami hanya benar-benar mengandalkan Engkau
Berkatilah kami Tuhan menjalani sepanjang hari ini. Dan kami rindu sepanjang hari ini hidup kami terus memuliakan Engkau. Jauhkan kami Bapa dari berbagai kuasa-kuasa kegelapan. Bapa di sorga, inilah permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah dan sambutlah kami yang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.